Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Lapuja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi belajar. Pertama-tama, apa itu psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi belajar. Yang pertama, masalah belajar meliputi hakikat belajar, ciri belajar, wujud belajar, dan faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedua, teori-teori belajar meliputi kelompok teori behavioristik, kelompok teori kognitistik, dan kelompok teori humanistik. Yang ketiga, aspek psikologis yang terlibat dalam belajar meliputi persepsi, perhatian, ingatan, dan kecerdasan, dan motivasi. Yang keempat, kesulitan-kesulitan belajar yang meliputi hakikat kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan, indikasi murid yang mengalami kesulitan belajar, dan diagnosis kesulitan belajar. Selanjutnya, metode psikologi belajar. Ada 8 metode yang digunakan dalam psikologi belajar. Yang pertama, metode introspeksi. Secara harfiah, introspeksi diartikan dengan melihat ke dalam. Metode ini digunakan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam diri sendiri. Yang kedua, metode ekstrospeksi. Ekstrospeksi artinya melihat keluar. Metode ekstrospeksi digunakan untuk menyelidiki kondisi kejiwaan dengan cara mengungkap kondisi kejiwaan orang lain. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode introspeksi. Yang ketiga, metode kuesioner. Kuesioner sering disebut dengan angket. Digunakan sebagai metode dalam psikologi belajar. Dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Yang keempat, metode interview. Interview disebut juga wawancara. Interview sebagaimana angket juga dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bila angket dilakukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis, maka interview dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Yang kelima, metode biografi. Biografi adalah catatan atau riwayat hidup seseorang. Melalui metode ini diperoleh data tentang kehidupan seseorang, baik sikap, pandangan, kebiasaan-kebiasaannya, maupun harapan-harapannya. Yang keenam, metode klinis. Metode klinis untuk menemukan data adanya gangguan atau penyimpangan klinis dalam diri subjek. Metode ini bisa digunakan untuk melihat perilaku belajar pada anak-anak yang terganggu mentalnya atau bagaimana proses belajar pada anak-anak abnormal, bagaimana pula pola perilaku anak yang secara klinis terbukti mengidap epilepsi. Yang ketujuh, metode eksperimen. Eksperimen juga disebut percobaan. Metode ini ditempuh dengan melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti bisa memberikan perlakuan atau treatment tertentu, kemudian menguji hasilnya. Dan yang terakhir yaitu metode testing. Metode testing bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologis serta tes prestasi. Teori-teori dalam psikologi belajar bisa lahir melalui metode testing. Melalui tes standar akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki oleh subjek. Apa sih manfaat mempelajari psikologi belajar? Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Yang selanjutnya, apa saja fungsi dari psikologi belajar? Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Dan yang terakhir, apa tujuan mempelajari psikologi belajar? Tujuan mempelajari psikologi belajar antara lain, yang pertama, untuk membantu para guru dan calon guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usahanya, membimbing murid dalam proses belajar,
Dan yang kedua, agar para guru dan calon guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang psikologi belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.